Terima kasih Pak MC, Pak Joko dan Pak Dr. Iyu. Tadi apresiasi ke Bapak Dr. Iyu, yaitu tentang penulis, menjadi tim penulis gitu ya. Nah, ini sangat luar biasa. Nah, semoga ini diapresiasi oleh penulis. Jadi tim penulis menjadi istilahnya orkestra penulis ya. Nah, ini yang membanggakan. Terima kasih Pak Dr. Iyu. Kemudian Pak Dr. Iyu tolong setelah dibaca ini buku ini oleh Pak Dr. Iyu, apa kira-kira keywordnya yang paling substansi untuk kita. Yang kedua yaitu Pak Dr. Joko. Pada halaman 24 itu ada kesalahan kelihatannya tentang pengantar. Nah, pengantar ini substansi sekali. Kenapa? Karena di pengantar itu Pak Erwin, sedangkan di ucapan terima kasihnya Pak Kusnali, gitu. Ya, nah itu. Nah, ini prinsip sekali kelihatannya. Dan selanjutnya tentang sumber ya Pak, tentang sumber di footnote ya, catatan kaki gitu ya, itu mengapa hadis semua padahal sumbernya banyak gitu. Banyak sebenarnya, ada riset juga kelihatannya. Dan yang terakhir Pak Joko, mengapa kan supaya memudahkan membaca semua juga, supaya tertarik tentang ini, mengapa tidak ditulis di daftar isinya dengan bab gitu. Kesulitan tadi juga saya membaca, tidak ada bab-bab gitu ya, padahal itu paling penting gitu untuk memisahkan antara bahasan satu dan bahasan lain. Ya Pak Dr. Iyu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya Pak Gajalbat, nanti jawabannya sekaligus saja Pak. Silakan Pak Gajalbat, di sini Pak. Di sini Pak. Setelah ini Pak Menteri ya. Silakan. Terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama saya mengucapkan selamat kepada Dr. Joko yang telah mengadakan acara launching dengan bedah buku yang keempat ini, dan tentu juga kepada Pak Iyu Rusliana yang telah membedahnya. Pertama, pertanyaan saya bahwa judul buku ini menarik. Ya, memang biasanya judul terus menarik. Kalau judul nggak menarik, nanti tidak orang akan baca gitu ya. Nah, tapi menarik ini mungkin perlu juga saya pertanyakan karena ada istilah di mana judul ini menggunakan istilah jamuan, sementara istilah jamuan itu biasanya dikenal di dalam agama yang lain. Saya ingat ada jamuan akhir, ya. Nah, ya jadi mungkin bisa sedikit sampaikan kenapa menggunakan istilah tersebut, sementara kita dalam berbagai ceramah agama Islam dan seterusnya jarang mendengar istilah itu. Ya, mungkin ada pertimbangan Pak Joko, Dr. Joko sehingga menggunakan istilah tersebut. Nanti konteksnya jangan dihubungkan dengan jamuan akhir gitu ya. Ya, yang dimana katanya ada di situ gambar perempuan satu. Jadi dipertanyakan siapa gambar perempuan itu gitu kan. Padahal semuanya laki-laki gitu. Nah, jadi yang kedua Pak Joko, saya sangat mengapresiasi terhadap karya-karya Bapak. Saya juga biasa menulis buku dan menulis jurnal ilmiah, tapi hanya untuk kepentingan KUM Pak. Ya, hanya kepentingan KUM menulis buku untuk KUM guru besar. Ya. Scopus yang jurnal internasional ya hanya untuk itu. Tapi Bapak ini kan saya lihat tidak ke sana arahnya gitu ya. Jarang-jarang ya orang yang punya intelektual seperti Pak Joko ini menulis buku tidak untuk kepentingan KUM sebagaimana Pak Iyu Rusliana melakukan biasanya gitu. Nah, sehingga saya sangat tertarik sekali. Motivasi apa kira-kira membuat sehingga Pak Joko melakukan seperti itu, dan bagaimana mengatur waktunya Pak?
Saya dulu di luar memang sangat sibuk sekali sehingga tidak bisa terlalu banyak menulis, dan saya bertekad ketika di dalam saya akan menulis buku. Tapi ternyata tidak juga bisa Pak, karena ternyata waktu juga di sini banyak untuk kegiatan-kegiatan yang lainnya seperti olahraga, gym, pingpong dan seterusnya. Sementara Pak Jokowi ini juga melakukan itu. Beliau bahkan sekjen suka pingpong gitu kan. Jadi waktunya sebenarnya banyak juga untuk hal yang lain, tapi masih mampu untuk meluangkan menulis buku. Nah, dalam kaitan itu saya ingin tanya Pak Joko, gimana tips-tipsnya untuk rahasianya sehingga bisa mengatur waktu sedemikian rupa sampai kemudian melahirkan 4 buku Pak, dan selang waktunya sangat cepat gitu ya, sebulan. Pak Rusliana tadi mengatakan 2000 terakhir 2003 ya, jadi masih kalau bisa dapat rekor muri boleh Pak Jokowi ini. Ya itu mungkin barangkali dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya singkat aja dan bukan pertanyaan. Saya lebih banyak memberi apresiasi kepada Pak Joko dan Pak Yu bahwa sebenarnya apa yang kita lakukan hari ini bukan hanya bedah buku. Kita coba melakukan sebuah stressing terhadap sebuah momen di mana ini penting untuk semua orang. Jangan kau merasa kau paling pintar udah tahu, enggak. Tapi dalam buku ini mengatakan adabmu benar enggak? Kemudian ada manfaatnya enggak sesudah itu? Itu kan tadi Bayu sudah sampaikan. Jadi ada 3 hal. Saya sependapat dengan Pak Kazalba tadi. Judulnya ini, maaf ini saya orang Makassar biasanya ngomongnya apa adanya. Judulnya saya senang kalau jangan pulang dengan tangan hampa. Karena bulan suci Ramadan kita udah tahu deh. Kurang lebih maafkan saya bukan sok tahu. Tapi itu buku menarik. Kemudian subjudulnya itu Ramadan. Mas Joko gitu. Yang kedua, buku ini menurut saya menyentuh frame akademik intelektual dan filosofis yang dogmatis dari ajaran yang paling hakiki. Kalau kau ketemu Ramadanmu, kau ketemu Islam, kau ketemu Tuhanmu, kau ketemu pendekatan sosialmu, kau ketemu kebenaran sosial dan kultur Islam. Ketemu nggak Ramadan? Maafkan, memang Mas Joko memang orang Jawa ya. Beda kalau saya. Kalau saya nulis buku Pak Yud maki-maki, emosional. Judul buku saya yang pertama itu sampai saya emosi di somasi 5 tahun ini. Kau maling teriak maling. Kau yang maling teriak maling sama saya. Ya bukan OTT dan lain-lain. Saya kan nggak ada. Tidak ada kerugian negara. Nah, bukan. Jadi saya maki-maki Bapak. Jadi buku saya tebalnya 106 halaman. Buku kedua saya tebal jadi 28. Buku ketiga saya lebih tebal lagi. Jedah Sang Komandan. Jadi buku pertama saya terpaksa judulnya Izinkan Saya Bersuara. Jadi buku kedua saya Menemukan Cahaya Dalam Jeruji. Yang ketiga Jedah Sang Komandan. Maafkan, tapi saya tidak mau publikasi karena ini saya mau untuk anak-anak saya aja, cucu saya, bahwa kau tidak menyesal punya kakek seperti saya. Saya bukan perampok, saya bukan pencuri. Ini emosional memang Bapak, tidak cukup kok. Jadi itu seperti itu. Kok sok mengatakan sesuatu padahal sebenarnya kau belum tentu lebih baik dari kita semua. Oh, kenapa lari ke situ ya? Oleh karena itu saya menemukan Pak Joko, Pak Yu, seperti apa yang ada di sini. Tinggal kita lengkapi frame akademik intelektual dan kebenaran filosofis berdasarkan Islam yang hakiki. Itu satu Pak. Ini yang perlu jadi catatan kamu di job. Yang kedua, di sini adalah bagaimana mengorganising. Berarti ada agenda organizing di dalam menghadapi Ramadan 1 bulan. Cepat banget. Tetapi mampu nggak mengagenda sehingga adabmu benar menghadapi Ramadan. Saya ketemukan walaupun sepintas saya baca ini.
Yang ketiga, sesudah itu, betulkah cara beradab kita ini benar untuk menjadi pegangan bahwa besok kita menangkan Ramadan? Bagi saya, bagi kita di orang dalam penjara ini, koruptor ini, adalah menangkan gak Ramadan. Ramadan tidak boleh jadi beban. Ramadan ini bukan tambah penjara bagi kita. Mampu gak kita jadikan? Dan itu saya juga belum mampu. Ramadan kali ini adalah bagian dari solusi dari kepenjaraan kita di dalam sini. Terima kasih. Maafkan kalau saya salah. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua kata kunci dalam buku ini. Pertama, adab. Sepakat Pak Menteri. Adab. Yang kedua adalah afi Ramadan. Yang menurut saya ini yang harus kita jaga. Makanya tadi Pak Menteri ngajak kita semua bersiap. Ya. Pak Ghazalba, ini adalah buku dengan tulisan populer. Ya, tidak semua bisa. Saya kebetulan background saya wartawan. Saya juga penulis populer. Punya buku di Republikan Inggris biasa, di Kompas, di Detikom, di media-media massa. Berbeda dengan pola penulisan ilmiah yang tentu kaku dan halus. Tapi ini lebih reflektif. Dan saya balik dua kata kunci karena tadi pertanyaannya itu dua kata kunci. Pertama adalah adab, yang kedua adalah akhir Ramadan. Bagaimana Ramadan tahun ini bisa memastikan jiwa kita menjadi pribadi yang merdeka, menjadi pribadi yang beradab, menjadi pribadi yang bertakwa. Itu barangkali. Terima kasih. Terima kasih atas masukan-masukannya tadi Pak Yusuf. Betul, jadi di kata pengantar kelupaan itu diedit. Awalnya saya itu minta pengantar dari Pak Kakambil, dan begitu permintaan pertama dapat info beliau menyanggupi mengasih kata pengantar. Tapi setelah ditunggu beberapa minggu gak datang-datang karena sudah mau naik cetak, akhirnya ya ke Pak Kabit, pengantarnya lupa, ucapan terima kasih ya, ganti. Terima kasih. Iya, jadi ya. Mengenai footnote, ya tadi itu sebetulnya ini buku populer ya, menggunakan footnote atau tidak itu memang ada kebebasan dalam buku populer, tidak seperti kalau akademik ilmiah itu pasti harus pakai footnote gitu. Dan saya itu serahkan pada editor sebetulnya, saya nggak mengurusin lah soal footnote, pusing. Dan daftar isi itu juga sempat kita diskusikan dengan editor, katanya sih, kata dia kecenderungan sekarang itu tidak kaku pakai daftar isi, jadi mengalir aja apa yang mau diceritakan, poin-poin penting dijadikan judul subjudul. Tapi terima kasih masukannya. Pak Ghazalba, terima kasih juga masukannya mengenai istilah jamuan. Saya juga nggak tahu ya apakah dari mana tiba-tiba pakai kata jamuan itu ya. Memang itu bisa hidangan, jamuan atau makanan apa gitu ya. Tapi kok saya merasa pasnya waktu itu menggunakan kata jamuan dan tidak terpikir itu ada di ajaran di teman-teman kita yang lain ya. Jamuan akhir, saya sendiri jarang baca itu ya, tidak teringat. Terima kasih masukannya. Motivasi saya sebetulnya buku-buku saya ini Pak, kenapa saya tulis pertama, setiap buku saya tulis ada seri ngaji agama ala orang awam. Jadi saya tidak mau klaim ini buku yang untuk kelas-kelas Pak Menteri, Pak Ghazalba ini mungkin tidak cocok bukunya, karena saya berangkat motivasi buat buku-buku ini sebetulnya banyak terinspirasi oleh teman-teman di Manado. Jadi kawan-kawan kita di pidana umum, makanya saya kemarin ke Pak Andri, Bapak mungkin lihat di sini ada Yayasan Warga Indonesia Bangkit, Warga Binaan Indonesia Bangkit, itu adalah juga bagian dari tekad saya ingin membantu warga binaan ini supaya mereka bisa mengisi waktu-waktunya di lapas rutan itu dengan sebaik-baiknya dan punya niat untuk berubah, punya niat untuk bangkit gitu. Nah, ini rencana saya juga memulai di sini, mudah-mudahan bisa cocok khususnya untuk teman-teman dari pidana umum.
pengen bikin kelompok warga binaan, kelompok warga binaan bangkit, mungkin 5-10 orang. Nah, nanti kita akan diskusi bareng, bukan hanya soal agama tapi juga motivasi, bahkan sampai kepada keterampilan untuk mempersiapkan mereka bisa keluar dengan baik. Jadi motivasi saya ingin mengajak sama-sama mengisi waktu di lapas dan rutan ini dengan sebaik-baiknya. Karena saya lihat khususnya sekali lagi di Manado, mereka itu menghabiskan waktu dengan tidak jelas. Jadi belajar agama juga kurang, terus belajar keterampilan juga nggak ada. Jadi pantas kalau mereka keluar kemudian balik lagi, karena keluar terus bingung mau ngapain, dan dasar agama, fondasi agamanya juga kurang, sehingga kalau diajak lagi berbuat hal-hal yang melanggar itu mereka masih kemudian tertarik karena itu jalan pintas. Nah, kalau tips menulis Pak Ghazal, saya ikut kursus menulis secara online, alhamdulillah, dan itu waktu itu 2 atau 3 bulan di Manado. Nah, salah satu tips mereka yang berikan kepada saya adalah tulis setiap hari minimal 1.500 kata. Jadi kalau misalnya target satu buku 30.000 kata, itu sebetulnya 20 hari udah selesai. Apalagi kalau kita bisa nulis lebih dari 1.500, kalau 2.000, 20 hari udah 40.000. Jadi tinggal, dan itu rata-rata kira-kira 3 jam lah. Kalau kita fokus itu 3 jam selesai menulis. Dan saya tidak mikir tulisannya bagus atau enggak gitu. Jadi seperti Pak Dokter itu tadi sampaikan, tulis aja gitu. Nanti setelah tulis baru kita baca ulang mana yang menurut kita kurang pas, menurut kita perlu ditambah atau dikurangi gitu. Jadi alhamdulillah Pak Ghazal, kalau disiplin 1.500, 2.000 kata sehari itu selesai satu buku 1 bulan. Tinggal nanti diskusi dengan editor, minta pandangan dia mana kira-kira yang perlu ditambah atau dikurangi. Dan alhamdulillah untuk buku agama ini editor saya itu lulusan sastra Arab, jadi referensi-referensi yang berbahasa Arab beliau tambahkan. Jadi saya ide utamanya, nanti beliau mana yang perlu ditambahkan nih referensi Arabnya dari kitab-kitabnya beliau sampaikan. Saya sendiri nggak ngerti bahasa Arab. Pak Menteri terima kasih juga masukannya. Jadi saya kira kalah jauh lah dengan Pak Menteri kalau tulisan gitu. Jadi saya ini sekali lagi pakai bahasa orang awam saja yang mudah, yang mudah-mudahan mudah dimengerti dan juga mudah dipraktekkan. Jadi tidak, apalagi Pak Dr. Yun ahli filsafat, saya nggak terlalu ngerti lah soal filsafat gitu. Jadi nggak mau pendekatan seperti itu. Jadi yang populer saja. Terima kasih, saya kira itu saja. Dan sebelum ditutup Bapak, ini ada 3 amplop yang sudah disiapkan oleh Pak Cek sebenarnya untuk pidana umum. Tapi ada nggak di sini yang dari pidana umum? Nggak ada ya? Ada satu, boleh nggak? Jadi dibalikin ke Pak Cek lagi. Jangan dibalikin.